Ya, ini sudah ada satu lagi berita dari media Malaysia maupun Cina yang keberatan tentang proses naturalisasi pemain timnas Indonesia, yaitu Martin Paes dan Mes Hilges dan Eliano, yang dikatakan oleh dua media ini adalah Indonesia memanipulasi data untuk bisa disampaikan ke FIFA, yang kemudian FIFA kemudian dengan data tersebut mengabulkan daripada permohonan naturalisasi menurut salah satu media di Malaysia. Kemudian untuk media Cina menyatakan bahwa naturalisasi Mes Hilges dengan Eliano ini tidak benar, dan mereka meminta kepada Federasi Sepak Bola Cina untuk melaporkan Indonesia ke AFC agar bisa nanti didiskualifikasi atau dikurangi poinnya. Dan ini tentunya membuat kita sebagai bangsa Indonesia, terutama tim nasional Indonesia yang sedang sekarang ini berada di Bahrain, dan sampai terpengaruh dengan masalah-masalah ini. Kita yakin dan kita percaya bahwa Indonesia sampai diputuskan untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain Eropa itu dengan data yang benar atau betul, ya. Jadi tidak ada gunanya juga Cina kemudian meminta kepada AFC, sementara ini adalah keputusan daripada FIFA itu sendiri. Coba kita lihat video berikutnya. Auto ketar-ketir, Cina ancam laporkan timnas Indonesia ke AFC jika mainkan Mes Hilgers dan Eliano. Gue sebenarnya males bahas ini karena menurut gue ini adalah berita yang dibuat-buat dan sangat aneh. Singkatnya adalah ada media Cina yang ngedorong PSSI-nya Cina untuk laporin Indonesia ke AFC karena menganggap naturalisasi dari Mes Hilgers dan juga Eliano ini nggak sah. Katanya nggak sesuai lah sama hukum yang berlaku di Indonesia. Ya kalau menurut gue mah ini mah berita yang dibuat-buat aja sama media Cina, yang tujuannya adalah nggak lain dan nggak bukan buat memecah konsentrasi dan fokus dari timnas Indonesia yang akan bertandang ke Cina 15 Oktober nanti. Beritanya bener-bener nggak make sense gitu. Ngapain si media ini ngedorong PSSI-nya Cina buat laporin ke AFC, sedangkan dua orang ini, Mes Hilgers dan Eliano ini udah direstuin sama FIFA untuk bisa main. Yang ngapain AFC lagi? FIFA aja udah paling tinggi ya kan. Jadi untuk gue ini cuma sekedar permainan cyber aja dari Cina terhadap timnas Indonesia. Karena menurut mereka nggak sah, Cina berencana akan melaporkan Indonesia ke AFC dengan harapan ketika dilaporkan Indonesia akan kena sanksi dan pengurangan poin. Jadi kalau Indonesia dikurangi poinnya, Cina yang bakalan lolos ke round 4. Itu harapan Cina. Aduh, 163.com, harusnya kau baca dulu undang-undang Indonesia ya. Di undang-undang kewarganegaraan itu tidak ada disebutkan pengambilan sumpah harus dilakukan di Jakarta, nggak ada. Tapi di situ disebutkan di wilayah Republik Indonesia. Nah, menurut hukum internasional, konsulat dan duta besar itu kan masuk wilayah negara yang bersangkutan. Jadi kalau kedutaan besar Indonesia di Belgia, ya itu wilayah Indonesia. Jadi lucu aja ya, media Cina ini ya. Satu kata untuk berita ini guys, mimpi. Dan kata siapa? Indonesia itu melanggar regulasi. Orang FIFA udah menyetujui kok dan mengakui proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Renders. Kalau kayak gini ceritanya mah ketahuan kalau timnas Cina itu ketakutan guys ketemu timnas Indonesia. Apalagi dengan kehadiran dua pemain baru timnas kita ini, Mes Hilgers dan Eliano Renders, itu keringat dingin di timnas Cina. Jadi gimana nih menurut kalian guys mendengar berita Cina akan ancam laporkan Indonesia ke AFC ini? PSSI telah mengumumkan sebanyak 27 pemain untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024. Dari deretan nama-nama tersebut, terdapat nama dua pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Mes Hilgers dan Eliano Renders. Bahkan keduanya berpeluang untuk dimainkan di pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Tampaknya, kehadiran Mes Hilgers dan Eliano Renders bukan hanya akan menambah kekuatan timnas Indonesia, namun juga membuat calon lawan timnas Indonesia sedikit cemas, seperti yang dialami oleh timnas Cina. Bahkan Federasi Sepak Bola Cina, CFA,
disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) jika memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijers saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat, informasi itu dikeluarkan media asal Cina 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Maes Hilgers dan Eliano Reijers tidak sesuai regulasi. Nah, jadi itu ya apa yang dikatakan oleh media China yang meminta Federasi Sepak Bola Cina ini untuk melaporkan Indonesia ke AFC karena Indonesia dianggap melanggar daripada proses naturalisasi karena begitu cepatnya dua orang pemain yang baru ini bisa langsung dinaturalisasi ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa hukum Indonesia itu setelah disahkan oleh DPR, kemudian disahkan juga oleh Menteri, kemudian ditandatangani Presiden, kemudian diambil sumpah itu boleh di mana saja, nggak harus di Jakarta, di kedutaan-kedutaan besar yang tempat mereka berada pun boleh untuk dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah generasinya yang dari kakek atau dari neneknya itu yang paling penting, apalagi beliau ayahnya adalah orang Indonesia. Nah ini tentunya membuat kita semuanya menjadi sempat ya terpengaruh juga dengan berita-berita ini ya, tapi kita yakin, kita percaya FIFA adalah satu organisasi yang profesional, tidak mungkin mereka menyetujui satu proses dari naturalisasi begitu gampang. Sebatas memang dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh PSSI ke FIFA ini adalah dokumen-dokumen yang memang sudah betul-betul valid ya. Dan ini bukannya hal yang baru bagi kita. Tentunya baik Martin Paes ataupun Eliano, kemudian Maes Hilgers ini sudah lama sebetulnya di proses naturalisasinya, karena memang yang bersangkutan pada saat tahun 2020 belum bersedia untuk ikut bergabung kepada tim nasional Indonesia, dan sebelum itu pun sudah dilakukan penelitian apakah memang Eliano maupun juga Maes Hilgers ini adalah mempunyai darah keturunan Indonesia di generasi kedua ya. Tentunya itu sudah melalui proses yang saya kira cukup panjang yang dilakukan oleh PSSI, dan ini tidak mungkin salah karena memang mereka semuanya ingin membantu Indonesia dengan data yang begitu valid ya. Kemudian FIFA menyetujui apa yang dilakukan oleh PSSI, sehingga untuk pertandingan berikutnya Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan tentunya juga dengan Cina. Nah kita lihat saja apakah memang Cina punya nyali untuk melaporkan Indonesia ke AFC, kita tunggu saja. Demikian juga media-media Malaysia yang sudah frustasi seperti itu ya. Kita lihat apakah mereka juga punya nyali untuk menantang Indonesia untuk melaporkan Indonesia lebih jauh lagi. Kita tunggu saja. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.